Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton pahing disebut sebagai weton dengan energi panas langka yang hanya dimiliki oleh segelintir manusia. Energi ini bukan sekadar karakter atau sifat bawaan, melainkan aura hidup yang sejak lahir sudah melekat dan terus tumbuh seiring perjalanan waktu. Orang yang lahir di weton pahing dipercaya membawa pertemuan kekuatan langit dan bumi dalam dirinya. Langit memberi dorongan ambisi dan keberanian, sementara bumi memberikan daya tahan, keteguhan, serta kemampuan menarik rezeki dari arah yang tidak terduga. Inilah sebabnya, dalam banyak kisah primbon, hidup orang pahing jarang berjalan lurus dan tenang, namun selalu penuh kejutan. Sejak kecil, weton pahing sering merasakan hidup yang naik turun. Kadang berada di atas, kadang jatuh tanpa peringatan. Namun yang aneh, seberapapun terpuruknya mereka, rezeki selalu menemukan jalan pulang. Seolah ada tangan tak kasat mata yang mendorong mereka bangkit tepat sebelum benar-benar hancur. Primbon menyebut ini sebagai gerbang rezeki bawaan. Gerbang ini tidak terbuka dengan doa panjang atau ritual rumit, melainkan aktif ketika orang pahing bergerak, melangkah, dan berani mengambil keputusan. Semakin lama pahing diam, semakin berat hidup terasa. Namun saat ia mulai melangkah, walau tanpa rencana besar, jalan rezeki perlahan terbuka. Yang membuat weton pahing istimewa, rezekinya tidak selalu datang dalam bentuk uang langsung. Kadang berupa pertemuan, kadang berupa kesempatan, kadang berupa masalah yang justru menjadi pintu kekayaan di masa depan. Banyak pahing yang awalnya menderita, namun di kemudian hari justru dikenal sebagai orang yang tajir melintir tanpa bisa dijelaskan secara logika. Primbon juga menuliskan bahwa aura pahing sangat sensitif terhadap niat. Jika melangkah dengan niat buruk, rezeki akan menjauh. Namun jika melangkah dengan niat kuat dan hati bersih, setiap langkah bisa menjadi cuan. Inilah mengapa banyak pahing yang sukses bukan karena pendidikan tinggi, melainkan karena keberanian mengambil peluang saat orang lain ragu. Gerbang rezeki weton pahing sejatinya sudah terbuka sejak lahir. Tinggal satu pertanyaan besar, berani melangkah atau memilih diam? Karena bagi weton pahing, diam terlalu lama bukanlah ketenangan, melainkan perlahan menutup aliran rezeki yang seharusnya mengalir deras. Dalam primbon Jawa, weton pahing dikenal memiliki fenomena langka yang disebut tapak rezeki. Tapak ini bukan bekas kaki biasa, melainkan jejak energi panas yang tertinggal setiap kali orang pahing melangkah. Energi inilah yang dipercaya mampu memancing rezeki mendekat tanpa disadari. Banyak orang bertanya, mengapa weton pahing sering mendapatkan rezeki secara tiba-tiba? Jawabannya ada pada getaran langkahnya. Setiap langkah pahing memancarkan sinyal ke alam, seolah berkata bahwa ia siap menerima peluang. Alam pun merespons dengan cara-cara yang tak terduga. Tidak jarang orang pahing keluar rumah tanpa tujuan jelas, namun pulang membawa kabar baik. Bertemu orang lama yang menawarkan kerjasama, menemukan peluang usaha, bahkan mendapatkan uang atau barang berharga secara tidak sengaja. Dalam primbon, kejadian seperti ini bukan kebetulan, melainkan reaksi alam terhadap tapak rezeki pahing. Tapak rezeki ini akan semakin kuat ketika weton pahing berjalan dengan niat mencari jalan hidup, tidak takut berpindah tempat, berani mencoba hal baru, tidak terikat pada zona nyaman. Sebaliknya, jika orang pahing terlalu lama berdiam, aura tapak ini perlahan memudar. Rezeki tetap ada, namun terasa berat dan seret. Oleh karena itu, primbon menegaskan bahwa bergerak adalah kunci hidup pahing. Menariknya, tapak rezeki tidak selalu bekerja dalam bentuk besar. Kadang dimulai dari hal kecil, tawaran sederhana, pertemuan singkat, atau keputusan spontan. Namun dari hal kecil inilah, rezeki besar sering lahir. Banyak kisah primbon menceritakan orang pahing yang awalnya hanya membantu, kemudian dipercaya, lalu diberi tanggung jawab besar yang mengubah hidupnya. Aura cuan pahing juga membuatnya sering berada di tempat yang tepat, tanpa direncanakan. Saat orang lain ragu melangkah, pahing justru sudah berada selangkah di depan. Bukan karena lebih pintar,
tetapi karena langkahnya selaras dengan ritme alam. Primbon mengingatkan satu hal penting. Tapak rezeki Pahing sangat sensitif terhadap keraguan. Jika melangkah dengan hati bimbang, energi melemah. Namun jika melangkah dengan keyakinan, meski tanpa modal besar, rezeki akan mengejar dari belakang. Itulah sebabnya banyak orang Pahing merasa hidupnya seperti terus diuji, tapi selalu diselamatkan di saat terakhir. Karena setiap langkahnya, sejatinya sudah membuka jalan rezeki yang belum terlihat oleh mata biasa. Dalam Primbon Jawa, rezeki tidak hanya ditentukan oleh keberuntungan atau usaha semata, melainkan oleh wadah batin yang mampu menampung rezeki tersebut. Weton Pahing dikenal memiliki wadah batin yang kuat, keras, dan tahan bocor. Inilah sebabnya mengapa banyak orang Pahing, setelah mendapatkan uang, tidak mudah kembali jatuh miskin. Watak utama weton Pahing adalah tegas, berani, dan berpendirian kuat. Mereka tidak suka setengah-setengah. Jika sudah melangkah, mereka akan maju sampai ujung, meski harus melewati rintangan berat. Dalam Primbon, sifat ini disebut sebagai watak besi panas, yaitu karakter yang ditempa oleh ujian hidup dan justru semakin kuat ketika dipukul oleh keadaan. Orang Pahing dikenal memiliki naluri tajam terhadap peluang. Mereka bisa merasakan mana jalan yang menguntungkan dan mana yang berbahaya, bahkan sebelum logika bekerja. Banyak Pahing yang sukses bukan karena perhitungan matang di atas kertas, melainkan karena mengikuti rasa batin yang jarang meleset. Namun yang paling penting, Primbon menegaskan bahwa uang betah tinggal pada weton Pahing karena satu sifat utama, tidak mudah silau. Saat mendapatkan rezeki besar, Pahing cenderung tenang. Mereka menyimpan, memutar, dan memperbesar, bukan menghamburkan demi pengakuan. Di sisi lain, weton Pahing juga dikenal keras pada diri sendiri. Mereka jarang puas dan selalu merasa bisa lebih baik. Sifat inilah yang membuat rezeki terus berputar dan bertambah. Dalam Primbon, orang seperti ini disebut pemelihara rezeki, bukan sekadar pencari rezeki. Namun, karakter Pahing memiliki sisi gelap. Jika emosi tidak terjaga, sifat keras bisa berubah menjadi amarah, dan amarah adalah musuh terbesar aliran rezeki. Primbon memperingatkan, saat Pahing terlalu mudah marah atau meremehkan orang lain, uang akan datang, lalu pergi diam-diam. Karakter lain yang membuat uang betah adalah tanggung jawab. Orang Pahing cenderung memegang amanah dengan sungguh-sungguh. Saat diberi kepercayaan, mereka menjaganya seperti nyawa sendiri. Inilah sebabnya banyak Pahing yang dipercaya memegang uang, proyek, atau jabatan penting. Primbon juga menyebut bahwa weton Pahing memiliki daya tahan mental tinggi. Saat orang lain runtuh karena gagal, Pahing justru belajar dan bangkit lebih kuat. Rezeki menyukai orang yang tidak menyerah, dan watak Pahing secara alami selaras dengan energi ini. Kesimpulannya, bukan hanya langkah Pahing yang memanggil rezeki, tetapi karakter batinnya yang membuat uang merasa aman dan enggan pergi. Selama watak ini dijaga, rezeki akan terus menetap dan berkembang. Dalam Primbon Jawa, rezeki tidak hanya soal siapa dan bagaimana, tetapi juga kapan dan kemana melangkah. Weton Pahing dipercaya memiliki jam kosmik tersendiri, di mana jika langkah diambil pada waktu dan arah yang tepat, rezeki bisa melonjak tajam tanpa perlawanan. Hari yang paling selaras dengan energi Pahing adalah Legi dan Kliwon. Pada hari-hari ini, getaran panas Pahing bertemu dengan energi penarik keberuntungan dari alam. Banyak catatan Primbon menyebutkan bahwa keputusan besar yang diambil Pahing pada hari Legi atau Kliwon sering membawa dampak jangka panjang berupa kelancaran usaha, jabatan, atau proyek. Namun bukan hanya hari, arah melangkah juga memegang peran penting. Primbon Jawa mengajarkan bahwa setiap arah mata angin memiliki penjaga energi tersendiri. Untuk weton Pahing, arah tertentu bisa menjadi pintu cuan, sementara arah lain justru membuat tenaga terkuras. Arah timur dipercaya membuka rezeki dari usaha mandiri, dagang, dan kreativitas. Jika orang Pahing memulai langkah atau perjalanan ke arah timur, aura keberanian dan peluang akan menyatu,
membuat usaha berkembang lebih cepat. Arah selatan berkaitan dengan rezeki jabatan, kepercayaan, dan tanggung jawab besar. Banyak pahing yang naik derajat hidupnya setelah mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan arah selatan, baik secara harfiah maupun simbolis. Arah utara adalah arah rezeki tak terduga. Primbon menyebutnya sebagai arah kejutan. Jika pahing melangkah ke utara, peluang mendadak sering muncul, bantuan, rezeki nomplok, atau pertemuan yang mengubah nasib. Yang jarang dibahas, Primbon juga menekankan momen sunyi. Rezeki besar pahing sering muncul bukan di tengah keramaian, tetapi saat ia sendirian, berpikir, dan mengambil keputusan tanpa pengaruh orang lain. Inilah momen ketika intuisi pahing paling tajam dan alam paling mendengar. Waktu terbaik bagi pahing untuk memantapkan niat adalah pagi menjelang matahari naik dan malam setelah Isya. Pada dua waktu ini, batin pahing berada dalam kondisi paling seimbang antara panas dan tenang. Langkah yang diambil pada waktu ini dipercaya membawa dampak panjang. Primbon menegaskan satu hal penting. Rezeki pahing meledak saat waktu, arah, dan niat selaras. Jika salah satu melenceng, hasilnya biasa saja. Namun jika ketiganya bertemu, perubahan hidup bisa terjadi dalam waktu singkat. Dalam Primbon Jawa, sebesar apapun aura rezeki yang dimiliki seseorang, tetap ada pantangan sakral yang tidak boleh dilanggar. Terlebih bagi weton pahing, yang dikenal memiliki energi panas besar. Jika energi ini tidak dijaga, maka panas yang seharusnya menarik rezeki justru bisa membakar keberuntungan itu sendiri. Pantangan pertama dan paling berbahaya bagi weton pahing adalah meremehkan orang kecil. Primbon menegaskan, rezeki pahing sering datang melalui jalan yang tidak disangka, kadang justru lewat orang yang tampak lemah, sederhana, atau tidak punya apa-apa. Saat pahing bersikap sombong, alam akan menutup jalur ini tanpa peringatan. Pantangan kedua adalah mengingkari janji. Ucapan weton pahing memiliki bobot energi kuat. Sekali berjanji, alam mencatatnya. Jika janji dilanggar, maka tapak rezeki yang sebelumnya terbuka akan retak secara perlahan. Bukan langsung miskin, tetapi uang terasa seret, peluang menjauh, dan hidup dipenuhi hambatan kecil yang melelahkan. Pantangan ketiga adalah mengeluh berlebihan. Dalam Primbon, keluhan adalah bentuk penolakan terhadap rezeki yang sedang dalam proses datang. Orang pahing yang terlalu sering mengeluh akan memancarkan sinyal negatif ke alam, membuat rezeki ragu untuk mendekat. Padahal, seringkali rezeki besar pahing datang tepat setelah masa sulit. Pantangan keempat adalah meremehkan rezeki kecil. Banyak pahing gagal menjadi besar karena menunggu hasil besar dan mengabaikan peluang kecil. Primbon menyebut rezeki kecil sebagai anak tangga. Jika satu saja dilewati, langkah berikutnya akan goyah. Pantangan kelima yang paling halus namun mematikan adalah membandingkan diri dengan orang lain. Aura pahing adalah aura jalannya sendiri. Saat membandingkan, fokus batin terpecah, dan energi panas kehilangan arah. Akibatnya, rezeki tetap ada, namun tidak berkembang. Primbon juga mengingatkan tentang amarah yang tidak terkendali. Saat emosi pahing meledak, energi panas berubah menjadi energi perusak. Banyak kisah mencatat pahing yang kehilangan peluang besar hanya karena satu ledakan emosi sesaat. Namun Primbon tidak hanya memberi larangan, tetapi juga jalan keluar. Jika weton pahing merasa rezekinya mulai seret, lakukan satu hal sederhana, diam, menata niat, dan menghormati setiap rezeki yang datang, sekecil apapun bentuknya. Karena bagi weton pahing, rezeki bukan pergi. Ia hanya menunggu untuk dihormati kembali. Dalam Primbon Jawa, ada satu tahap tertinggi bagi weton pahing yang disebut sebagai aktivasi rezeki penuh. Tahap ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari keselarasan antara langkah, niat, waktu, dan karakter batin. Saat keempatnya bertemu, rezeki tidak lagi dicari, melainkan datang dengan sendirinya. Aktivasi ini dimulai dari kesadaran.
Orang Pahing harus menyadari bahwa dirinya bukan diciptakan untuk hidup pasif. Primbon menegaskan, semakin lama Pahing menunggu, semakin jauh rezeki terasa. Namun saat ia mulai melangkah dengan keyakinan, walau kecil dan sederhana, alam segera merespons. Langkah pertama aktivasi adalah niat yang jernih. Bukan niat serakah, melainkan niat bertumbuh dan memberi manfaat. Rezeki Pahing sangat peka terhadap niat. Jika niat lurus, jalan dibuka. Jika niat kotor, jalan diputar hingga melelahkan. Langkah kedua adalah gerak tanpa ragu. Pahing dianjurkan untuk tidak menunda keputusan terlalu lama. Primbon menyebut keraguan sebagai pengikat kaki batin. Sekali kaki batin terikat, tapak rezeki kehilangan daya magnetnya. Langkah ketiga adalah menjaga ucapan. Ucapan Pahing adalah doa. Saat ucapan dijaga, rezeki menguat. Saat ucapan sembrono, rezeki melemah. Inilah sebabnya banyak Pahing yang hidupnya berubah drastis hanya karena mengubah cara berbicara tentang hidup dan uang. Langkah keempat adalah menghormati proses. Rezeki besar jarang datang dalam satu malam. Namun Primbon mencatat, rezeki Pahing sering melonjak tajam setelah melewati fase sepi. Siapa yang sabar di fase ini, akan menuai hasil berlipat. Tanda aktivasi rezeki Pahing mulai bekerja antara lain. Peluang datang bertubi-tubi. Uang terasa lebih mudah berputar. Banyak orang mulai percaya dan mendekat. Masalah lama terselesaikan satu persatu. Pada tahap ini, Primbon memperingatkan satu hal terakhir. Jangan lupa bersyukur dan berbagi. Berbagi bukan mengurangi, justru memperkuat aliran rezeki. Orang Pahing yang pelit saat berada di puncak, akan turun secepat saat ia naik. Jika semua kunci ini dijaga, Primbon menyebut weton Pahing akan memasuki fase rezeki menggila. Bukan sekadar cukup, tetapi berlebih dan terus berulang. Hidup berubah bukan karena keajaiban instan, melainkan karena keselarasan yang akhirnya tercapai. Karena bagi weton Pahing, rezeki bukan soal nasib, melainkan tentang berani melangkah saat yang lain masih ragu. Jika kamu weton Pahing dan merasakan tanda-tanda ini, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar ilmu Primbon ini terus hidup dan bermanfaat bagi banyak orang.